Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan, nama saya Ulan Permatasari, NPM 2034-0251-6002, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Nasional tahun 2020-2021. Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rum Alim dan Ibu Muhammad. Untuk memenuhi tugas pertemuan di sebelum UTS, di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang telah diajarkan, yaitu keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar itu? Yuk simak penjelasannya. Pengertian keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Fungsi keseimbangan pasar. 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain, seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. 2. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Berikut ini adalah kurva keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan. Harga dan kuantitas keseimbangan pasar dapat berubah sebagai akibat perubahan permintaan atau penawaran. Ketidakseimbangan dapat dinyatakan melalui dua hal. Pertama, pengaruh peningkatan permintaan terhadap harga dan kuantitas keseimbangan. Apabila misalnya pendapatan konsumen meningkat, hingga pada harga yang sama dapat dibeli jumlah yang lebih besar. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke kanan, sedangkan kurva penawaran tetap tidak bergeser. Kedua, pengaruh peningkatan penawaran terhadap harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Proses terjadinya keseimbangan pasar. 1. Produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Dalam strategi pemasaran, tugas penjual adalah menyediakan produk sesuai dengan permintaan konsumen. Namun, apabila barang yang disediakan terlalu banyak, sementara tingkat pembelian atau minat pembeli menurun, maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga berpengaruh pada harga pasar yang ada. Maka, untuk menciptakan hal ini, dibutuhkan penyediaan barang yang sesuai dengan permintaan pembeli, sehingga harga pada suatu barang pun tetap normal dan tidak mengalami penurunan harga pada suatu produk. 2. Menyediakan stok barang sesuai dengan penawaran pembeli. Keseimbangan akan tercapai ketika ada kesepakatan. Dalam hal ini, pembeli akan membeli stok barang dari penjualan sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga penjual harus menyediakan barang sesuai dengan stok yang dibutuhkan. Namun, jika penjualan dan konsumen menyetujui antara stok barang dan harganya, maka terjadi harga keseimbangan dan harga cenderung konstan. Tetapi jika stok kurang atau langka, maka konsumen juga akan kesulitan mendapatkan barang, dan hal ini akan berpengaruh pada harga. 3. Keseimbangan permintaan. Pada umumnya, para konsumen akan suatu produk cenderung mendorong penjual untuk memastikan stoknya. Setidaknya, persediaan pada barang untuk beberapa periode tertentu harus tersedia. Sebab apabila stok sesuai dengan permintaan pasar, maka keseimbangan pasar telah terwujud. Harga pada suatu produk biasanya disesuaikan dengan stok barang yang tersedia. Apabila stok barang lebih dari permintaan,
maka bisa saja membuat harga menurun, dan begitu pula sebaliknya. Apabila stok barang semakin sedikit, maka bisa saja membuat harga produk menjadi semakin meningkat. 4. Pengendalian harga. Dengan kondisi harga di pasar yang tidak seimbang, maka bisa diprediksi keseimbangan pasar pun sulit terbentuk. Salah satu yang mempengaruhi ketidakseimbangan pasar adalah harga. Dikarenakan ketika suatu harga pada pasar terlalu tinggi, maka akan merugikan para pembeli. Namun sebaliknya, jika harga yang diberikan terlalu rendah, maka akan mengakibatkan kerugian bagi penjual. Maka sangat perlu menentukan kebijakan ekonomi untuk dijadikan sebagai intervensi dalam menjaga agar setiap harga barang dapat stabil. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe ya.